Kalau orang tidak punya fondasi spiritual bisa gila. Dan memang banyak orang gila akhirnya. Ya, makanya Zen, mindfulness, stoicism, yoga itu ramai karena kebutuhannya itu survival sekarang. Itu masuk kebutuhan pokok, bukan sandang pangan papan, tapi juga how to manage your mind, bagaimana cara menata batin kita ya. Kebutuhan spiritualitas itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Kalau gue lihat ya. Dan memang itu memang harus begitu, harusnya dari dulu ya. Iya, karena itu akan menjadi pondasi untuk kita menghadapi dunia yang sepertinya makin tidak layak untuk ditinggali. Sekarang gue datang ke lo karena ya JJ lah. Lo ternyata teman seangkatan ya. Apa pengalaman SMA lo yang membuat lo kemudian gue ngeliat anak-anak Gons tuh unik-unik ya, sesuatu yang berbeda dibanding ya sekolah lain misalnya. Iya. Itu ekosistem yang dibangun oleh para Yesuit itu. Ekosistem kebalik ya istilahnya. Dunia terbalik. Gimana bisa jelasinnya dunia terbalik? Ya apa yang normatif di luar dianggap bagus, di dalam dianggap jelek. Yang di luar dianggap jelek, di dalam dianggap bagus. Jadi dunia terbalik ya. Kayak dulu waktu gue SMP, gue punya temen beken banget ya, populer. Ini udah mulai belum ya? Belum? Ya, lanjut. Oh, udah populer banget tuh, jago Waktu basket. SMP. Waktu gue SMP, kita sama-sama masuk Gons. Oke. Begitu di Gons jadi katro banget. Sementara gue yang katro banget waktu SMP gitu. Di Gonzaga rambut keribo gitu kan. Jarang nyuci baju gitu kan, di seminari kan nyuci baju ya. Iya. Itu dunia terbalik kayak gitu. Iya. Berarti lo keribu berarti dapat privilege dong, berarti pinter dong lo. Nggak bego-bego amat. bukan yang pinter banget ya. Kan hanya yang gondrong kan yang boleh. Iya. Yang artinya yang pinter yang boleh gondrong. Iya. Tapi bukan yang pinter nerd ya. Pinternya pokoknya nilainya di atas rata-rata dan naik kelas lah gitu kan. Itu udah oke lah gitu Iya. ya. Jadi dunia terbalik itu yang dan itu di encourage itu loh oleh guru-gurunya. Oleh para pimpinan-pimpinannya gitu. Ditolerir gitu ya keanehan-keanehan itu. Dan pembuatan kebijakan itu pun kebijakan sekolah ya. Misal kita nggak setuju, kita bisa demo. Satu sekolah tuh demo. Forum, pulang sekolah jam segini kita menolak. Waktu itu ada aturan sepatu harus rapi. Kan sepatu pada diinjek kan waktu itu. Oh iya, zaman itu ya istilahnya diinjek belakangnya itu. Sepatu gua jadi gitu kan. slip on itu ya. Iya. Kita bukan dia yang beliin kan gitu. Tapi kan harus rapi. Apa itu kerapihan gitu ya? Apa kerapihannya luar saja gitu ya? Bukankah ada yang lebih tinggi daripada itu, daripada sekedar kerapihan yang baju, iya. Solidaritas, ya sama teman-teman gitu kan, terus kreativitas. Ini kan juga bentuk kreativitas gitu, gitu-gitulah. Argumennya bego memang. Tapi mereka mau dengar. Kadang dengar, kadang enggak. Tapi saya dikasih ruang. Untuk berbeda, untuk berargumen, untuk bisa men-challenge hal-hal yang menurut anak-anak atau murid nggak disepakati. Dengan segala keterbatasan argumentasi yang kita punya waktu itu ya. Tapi dikasih ruang. Bikin forum besar nggak diapa-apain. Datang semua segerombol. Anak-anak yang mau pulang nggak boleh pulang. Forum, sampai gitu loh. Orang tua jemput depan, supir jemput nggak. Forum udah. Forum itu apa diibaratkannya sebagai ruang untuk bersama-sama menyampaikan pesan ke untuk rektorat. Bikin pendapat, ngumpul bikin pendapat, lalu kemudian diskusi, lalu dari situ kita sampaikan ke rektorat. Dan ajaibnya itu dikasih ruang gitu loh. Tempat lain kan mungkin enggak gitu kan, udah di cut dari awal gitu. Mungkin juga anaknya melawan kali ya. Jadi ekosistem semacam itu ya yang membuat keunikan itu muncul ya. Yang mungkin kalau di tempat lain dianggap keanehan. Subversif gitu kan. Ada hal yang khusus yang lo temukan sehingga menuntun jalan lo sampai sekarang lo kan S1 filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat. Buku ya. Buku ya. Apa buku? Nah dulu kan waktu di SMA kan di asrama ya. Sama kayak lo juga di asrama gitu ya. Kan hiburan dikit ya. Buku adalah tempat paling menghibur ya? Nonton TV seminggu 2 kali. Udah gitu jamnya jam yang acara nggak penting lah gitu kan. Kuis gitu-gitu kan. Ya, kita butuh hiburan, apa yang hiburan yang paling tersedia pada waktu itu buku kan. Perpustakaannya waktu itu masih mulai dibangun tuh. Yang Gonzaga. Baca novel Arswendo Atmowiloto, Mbak Ayu Utami. Ya, Saman ya.
sama Larung. iya sama waktu itu yang pertama kali meledak. Sindunata. Terus ya itu ketemu Pak Dewa di Gonzaga, Wah itu legend itu ya, guru sosiologi ya. guru yang mengajarkan kita untuk bertanya dan berpikir kritis dan mendalam gitu ya, tidak asal jawab kayak robot gitu loh, hafalan gitu. Terus yang ketiga mungkin ya iklim seminari itu ya, iklim asrama itu ya. Kan kita ada acara namanya sidang akademi itu tiap minggu. Ya, ya. Di mana kita Menyampaikan belajar gagasan, menyampaikan berargumen, lalu ada yang men-challenge itu Iya. sidang akademi. bikin pro kontra gitu ya. Dengan segala keterbatasan dan konyolnya argumen tapi dikasih ruang dan didorong gitu loh. Kata kuncinya itu ya, dikasih ruang dan didorong. Dan memang nggak selalu benar juga, banyak juga yang bikin kampret gitu loh, yang bikin masalah gitu ya. Tapi kan diberi ruang dan Diberi didorong. ruang. Ya. Pun kalau salah ada ruangnya juga. Oh salah berarti kamu harus begini. Ada prosedurnya juga. Misalnya berbuat salah atau argumen kamu ngotot tapi nggak ada isi ya gitu kan. Itu kan sering tuh ya. Iya, iya, iya. Itu Wow, ngotot tapi dasarnya nggak ada gitu ya. salah satu fallacy itu. Iya. Argumentum ad baculum ya. Pakai Tenaga, pakai otot ya. otot leher gitu kan. Itu dikasih ruang tuh, nanti diperbaiki. Ini harusnya begini gitu. Nah, ekosistem semacam itu yang membuat tadi keanehan ditolerir, keunikan berkembang gitu ya. Dan hasilnya macam-macam dengan segala jalannya masing-masing gitu. Iya, iya. Dan biasanya cara berpikir unik sih ya. Anak-anak Gonzaga ya. Agak nyeleneh, melenceng gitu loh. Itu cara berpikir lateral. Ya, Kalau yang lain lurus kan, ini nyamping, tung. Yang lain kan lurus ngikutin pola mainstream ya. Ya, habis ini, habis ini itu gitu. Tung gitu. Ini sebenarnya dung gitu. Dung gitu. Akhirnya bikin mainstream sendiri di sini kan dengan segala variasi. Terus kegandrungan lo untuk memilih filsafat berangkat dari mana deh? Oh, filsafat. Jadi waktu mungkin seumur hidup ya, dari SD sampai SMA tuh belajar di sekolah. Lulus sih ya. Cuma kok nggak guna gitu ya. Kalau nggak kita ngitung-ngitung yang nggak penting ya. Berapa kecepatan cahaya ketika menyinari dari titik A ke titik B. Waktu itu dalam hati gue mikir kan, gue kurang kerjaan ya. Gitu. Emang nggak ada yang lebih menarik di hidup ini ya, kecuali gue ngitung itu susah banget. Dan kalau nggak bisa tuh kita merasa bodoh. Dan dianggap bodoh juga Karena oleh guru, iya. oleh sekolah, oleh orang tua gitu. Karena ukurannya itu Iya. sangat rigid ya. Sangat sempit dan tidak masuk akal dan sangat menindas sebenarnya ya. Oh, buat lo waktu itu. Buat gua. Dan nah, mungkin gua ada bakat pemberontak dari kecil kali ya. Kenapa harus ngikutin? Nah, untung bapak gua orang Kompas. Orang Kompas kan terbiasa tuh orang-orang Berpikir Kompas merdeka. tahun 80-90-an lah ya. Ya banyak penulis-penulis hebat di situ kan yang cara berpikirnya juga unik gitu. Bokap gua ngeliat nih anak gua aneh, nggak apa-apa lah. Teman kantor gua juga gitu kan gitu. Ada referensinya. Iya, lah teman ya. kantor gue, ya rata-rata begitulah. Tapi karena mereka aneh itu, mereka jadi bagus. Tulisannya bagus-bagus, gaya manajemennya bagus-bagus, leadershipnya bagus-bagus. Ya termasuk Pak Yaakob ya, dengan gayanya yang unik dalam memimpin kan, yang membuat Kompas besar gitu. Ya. Terus, ya udah akhirnya, nah satu hari juga karena Pak Dewa gitu ya, SMA kelas 2. Pak, ini kok metode belajarnya menarik Pak, ini apa sih Pak? Gitu. Oh kamu harus baca buku filsafat gitu. Itu ilmu yang paling dalam, ibu dari segala ilmu kata Pak Dewa dengan kumisnya gitu. Bagus Dewa. Tahun 99 ya, 99 2000 lah. Ya. 99 2000. Coba baca itu. Kamu ke perpustakaan minta ibu siapa namanya lupa. Kuning atau siapa tuh? Guru bahasa Yang jaga Indonesia. perpustakaan, ya, guru bahasa Indonesia. Oke. Coba ke sana lalu cari buku filsafat itu mulai tuh pemikiran politik barat, pemikiran Karl Marx, Nietzsche. Marx sama Nietzsche, dua itu yang terutama tuh. Wah, ini kok kayaknya bagus ya gitu ya. Tidak perlu menghafal, tidak perlu menghitung, tapi kita berbicara soal hal yang penting. Soal kehidupan, soal keadilan, soal bagaimana mengatur masyarakat, soal kebebasan. Soal apa itu manusia, siapa itu manusia, apa itu eksistensi. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini nggak disentuh oleh ilmu-ilmu lainnya kan. Nah terus gue semacam mengalami euforia gitu. Akhirnya baca tuh. Pelajaran apapun di sekolah itu kan datang ya.
Bukunya geografi, dalamnya pemikiran Karl Marx. Tahun 99-2000 tuh. Bukunya Romanis? Magnis. Oke. Makanya gue bilang nih, Magnis nih terkenal nih, kayaknya pinter nih. Mau dah jadi muridnya suatu saat nanti gitu ya. Oh, itu ada keinginan Iya, muncul? tahun 99-2000 lah. Iya. Belum waktu itu belum. buku itu. Itu kalau nggak salah itu materi kuliah yang sejarah filsafat abad 19 itu. Oh. Yang itu juga waktu zaman sebelum pada masa reformasi diedarkan dari satu kos-kosan ke kos-kosan lain untuk membawa energi gerakan. Iya. Tapi itu buku bagus emang. Gue sampai sekarang masih ada tuh bukunya. Enak dibaca, enak, teorinya jelas. Ya itu kan kekuatan Magnis ya. Terus Tan Malaka juga tuh, Madilog. Madilog. Lagi pelajaran apa fisika gitu kan, yang lain pada ngitung-ngitung gue Baca itu. si Reza lagi berpikir keras gitu kan. Enggak ya, lagi asik baca Madilog, semua dialektika logika. Itu kan Tan Malaka menyarankan bahwa kita harus berpikir dialektis, logis, dan materialistik. Dan bukan dalam arti suka duit ya, tapi konkret gitu loh, terukur. Real ya? Iya. Semua ada ukurannya jelas gitu. Ya itu, jadi udah akhirnya buku-buku, ada meja studi kan di asrama, di seminar itu. Itu isinya buku filsafat semua tuh. Lu deretin gitu. Sampai pastor-pastor pamong-pamong tuh kalau ngeliat, ini kayaknya anak agak-agak ateis gitu ya. Nietzsche lagi di situ. Nietzsche, Ada Marx gitu kan. Madilog, Tan Malaka, Soekarno, di bawah bendera revolusi, buku-buku yang belinya di Senen waktu itu. Jejer gitu. Yang lain kan bukunya, nggak ada buku yang lain, buku IPA, IPS, geografi gitu-gitu. Nah terus gue bilang, wah, kayak ya, diduga ateis kan gitu ya. Ya walaupun nggak ateis juga sih kan, pemikirannya banyak pemikiran politik kan pada masa itu. Terus ya udah lanjut novel Dunia Sofi. Ya udahlah semakin yakin. Ya waktu itu kan memang arah hidupnya waktu itu mau jadi pastor ya. Ya sudah lah, yang penting gue baca terus gitu. Dimanapun baca gitu ya. Terus pas lulus SMA ke Filipina kan, mau jadi pastor gagal kan. Ada cewek waktu itu. Biasalah. Mirip lah kita. Asal begitu tinggi. Iya, asal mirip lah kita nggak ya. Terus ya keluar bokap nanya kan, kamu mau kuliah apa gitu. Waktu itu kan tertariknya 3 tuh. Musik, tapi lebih jago dah dari Jason Ranti lah kalau gua gitu ya. Nggak bercanda. Terus komputer atau filsafat. Bokap bilang, musik, komputer, kursus aja, ngapain lu? Itu kursus 3 bulan dapat sertifikat lu udah bisa kerja gitu. Kayaknya waktu itu belum zaman yang apa teknik informasi itu biasa. Ya kursus-kursus aja. Musik apalagi lu kursus aja Yamaha 3 bulan ceng-ceng gitu kan. Filsafat ini yang gimana lu kursus gitu. Harus belajar itu. Nah, harus belajar secara sistematik di bawah Romo Magnis waktu itu. Bokap bilang tuh. Oke. Dan bokap sekali lagi kan karena dia orang Kompas gitu ya, sekitarnya tuh Pemikir lalu orang-orang yang unik-unik tadi. Pak Larto kan waktu itu ya. Romo Sindu juga masih aktif. Pak Yakob juga masih banyak yang nulis loh. Dan dia pikir orang filsafat bagus-bagus, udah kamu belajar filsafat aja gitu. Ya, terus ya udah masuk filsafat. Nah, pas sampai STF udah tutup pendaftaran. Ya mesti nunggu setahun karena waktu itu udah jadi pastor kan, jadi terus akhirnya ke ruangan Romo Edi Kristianto, Fransiskan, ahli sejarah gereja itu. Sejarah gereja. Nego bisa nggak mau? Dilihat, ini ada satu mahasiswa yang sudah masuk tapi tidak mengundurkan diri gitu. Udah kamu gantiin dia aja gitu. Oh, okay. Masuk deh. Ngejar ya. Telat berapa bulan atau berapa? 2 bulan nih kayaknya. Oh cuma 2 bulan. 2 bulan masih berapa? Ngejar ya. Dari situ lo memahami apa yang lo impikan dan kemudian lo tekuni di situ dan bener yang lo rindukan itu ketemu. Masa-masa di STF tuh mungkin salah satu masa terindah dalam hidup gue ya. Karena? Mengalami ejakulasi intelektual kalau gue nyebutnya ya. Kayak mind blowing itu, banyak pencerahan. Gue kan kuliah pertama itu, kan gue agak telat ya, sama Pak Budi Hariman tuh. Oh iya. Dia baru pulang dari Jerman kan setahun. Nah, waktu itu gue udah masuk kelas itu. Ini siapa nih orang nggak seterkenal Magnis kan gitu atau Muji Sutrisno gitu kan, dia kan baru pulang. Begitu dia ngajar, bahasanya magis sekali gitu kan. Orang jago banget nih, clear gitu loh, clear banget dia ngejelasin, clear pakai teks-teks Yunani kuno gitu kan. Terus gue samperin, Pak, saya kagum sekali dengan cara mengajar Bapak. Itu pertemuan pertama saya bilang, saya juga pengen belajar ke Jerman seperti Bapak waktu itu kan. Ih, lu masih minggu pertama di STF.
Dia ngajar apa waktu itu, Frankie? Yunani kuno. Oh, Yunani Filsafat kuno, Yunani oke, kuno. oke. Dan dia baik, dia waktu itu bilang, oke, kalau nggak salah setiap hari Rebo ke ruangan saya, kita belajar bahasa Jerman. Welcome banget, makanya gue gila nih orang-orang jago semua tapi egaliter banget itu loh. Ekosistemnya itu ekosistem yang Kampus sangat itu ya. Terus kemudian memilih melanjutkan S2 di STF juga kan, ya? Ambil filsafat juga. Karena mungkin udah betah banget ya. Bokap nanya tuh waktu itu, lu mau langsung kerja atau gimana gitu. Coba kuliah lagi lah, waktu itu akhirnya cari kerjaan di LSM. Di lupa nama LSM, gue udah lupa tuh. Saking Sama nggak minatnya ya? Bang Garda Sembiring waktu itu. Oh, Garda Sembiring. Bang Garda Sembiring, aktivis Ya. Bang Garda sama Bang Aan Rusdianto. Tahu mereka kemana sekarang ya. Terus kerja sama mereka akhirnya. Di LSM itu? Di LSM. People Empowerment Consortium, PSC. Oh, PSC, oke. Di deket-deket Salemba situ lah, deket Perpustakaan Nasional, belakangnya. Itu kan ada gang-gang kecil tuh. Ya, ya. Waktu gue di LSM itu, kan sebelumnya gue belajar filsafat murni nih ya. Ya. Nah, di situ gue ketemu data Realita. pelanggaran HAM berat Ah. tahun 65 sampai 69. Jadi gue waktu itu dikasih buku banyak banget tuh sama Garda, suruh bikin tabel Pemetaan gitu ya. pemetaan. Konflik di mana, korbannya siapa, pelakunya siapa. Dibikin database lengkap gitu ya. Untuk People's Tribunal, pengadilan rakyat ya. Oke. Kan, karena lewat negara sangat tidak mungkin pada masa itu. Makanya Terutama dibawa 65 keluar sampai ya. 69 kan. 65 sampai 69. Nah, itu mempengaruhi gue banget tuh. Gila, ini orang dibunuh kayak kambing aja beneran ya. Nggak ada data, nggak ada Nggak bukti. ada ini apa pembelaannya juga. Nggak ada. Oh, itu PKI. Ambil tembakan, nggak tahu dia bener PKI apa enggak gitu ya. Dan itu sampai sekarang juga masih belum clear kan masalah itu. Lalu 2 tahun meneliti Itu mendata sebenarnya itu. agak traumatis juga ya gue baca itu ya. Jadi second person trauma kan. Trauma Oke. orang kedua. Nempel ya. Nempel. Terus akhirnya mulai tuh tertarik dengan tema ingatan kolektif. Kolektif memori. Juga karena Pak Frankie, Pak Budi Hardiman juga. Jadi S1 yang filsafat murni dengan Ketemu dasar dengan teoritis dengan data realita. yang berdarah-darah itu ya. Dan waktu itu sempat kita dikasih kantor di tempatnya lupa nih, Pak Heru kalau nggak salah, Angkatan Udara yang dulu juga dituduh terlibat PKI. Heru Atmojo apa lupa namanya. Jadi sempat ngobrol sama bapak itu, apa yang terjadi Pak? Oh waktu itu saya di Halim tiba-tiba aja ditangkap gitu-gitulah, nggak ada apa-apa gitu. Terus ya udah mulai tertarik tuh dengan tema-tema transitional justice waktu itu, keadilan masa transisi, kolektif memori, rekonsiliasi. Nah itu kawin dengan filsafat Jerman yang gue dapetin di STF. Terus ya udah nih kayaknya buat disertasi menarik waktu itu. Habis itu gue sempat ngajar di Atma, Oke. Atma Jaya, Setelah S2. setelah S2. Pas S2 pun gue udah ngajar, jadi ngajar. nah itulah orang sibuk masa itu ya. Filsafat ilmu, fakultas psikologi. Oke diterima, tapi lu psikotes dulu bilang. Buat apa? Apa tujuan psikotes gitu kan? Untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kita udah kenal lama loh gitu. Mau mengenal apa lagi gitu ya. Dia mau memastikan jiwa pemberontak lo itu berbahaya nggak untuk organisasi. Iya. Tampaknya begitu ya kayaknya. Terus akhirnya dengan segala berhati gue psikotes, tapi waktu itu kebetulan wakil rektor satunya seorang psikolog radikal kalau gue nyebutnya ya, psikolog saklek gitu loh, bukan psikolog humanis ya. Psikolog yang pakai ilmu psikologi toh Iya. untuk melihat seseorang. Bahkan itu bukan ilmu psikologi atau ilmu apa itu ya, ilmu tes-tesan itu loh. Ilmu psikologi kan luas sekali, ini cuma yang tes-tes doang, diagnostik apa tes gitu ya. Yang dengan segala hormat tuh omong kosong ya sebenarnya. Secara ontologi epistemologi tidak bisa bertanggung jawabkan gitu. Udah gue cari kerja lain gitu. Nggak lama nyari berapa, sebulan dapat di Surabaya tawaran, dosen juga. Surabaya diterima. Cuma kan gue ada semacam trauma ya, gue suruh psikotes lagi gitu. Psikotes itu kampret banget lagi gitu. Tapi itu menarik ya, itu pengalaman gue bersentuhan langsung dengan ketidakadilan gitu ya. Oke, di Surabaya? Enggak, di Atma itu. Oh, di Atma. Jadi mengalami diskriminasi gitu loh. Itu mungkin pengalaman gue pertama kali bersentuhan dengan ketidakadilan gitu ya. Keadilan yang berhadapan dengan sistem. Sistem yang sebenarnya rumah gue juga, karena Atma Jaya Katolik itu kan bagian dari ekosistem gue gitu. Sempat kecewa juga sih waktu itu.
Nah terus di Surabaya gue dipanggil lagi sama Universitas Katolik. Oh, Widya Mandala. Widya Mandala. Oke. Tahu gue kampusnya tuh. Tapi yang manggil gue waktu itu Bapak Uskup, Pak Monsinyur Sutikno. Jadi langsung ownernya lah ya. Kalau ini kan birokrat ini kan. Untuk ngajar di situ. Iya, untuk ngajar. Mereka mau bikin fakultas filsafat dari nol. Oh, gue senang sekali. Gue tanya bokap gue gitu. Pak, gimana enaknya nih? Terus ya bokap gue bilang, ya laki-laki harus merantau. Dia bilang gitu. Harus ada punya pengalaman merantau. Itu kayak kebijaksanaan kuno gitu loh. Dan ada baiknya juga, ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan. Pasti, kan mandiri kan. Mandiri. Terus yang kedua, ini kamu babat alas nih, ini pionir. Mulai sesuatu dari nol. Dari nol. Ini bukan kamu masuk ke sistem yang udah jadi, kamu dari nol bangun sesuatu yang baru. Dan udah gitu yang manggil uskup. Bokap gua uskup Respect yang banget. manggil nggak ada no gitu ya. Udah pergi ya. Akhirnya pergi lah. Merantau tuh pertama kali pindah kota. Nah di Surabaya asik tuh bersinar. Banyak temen kita bikin fakultas baru, punya mahasiswa baru, bikin ekosistem baru. Idealis lah, wah di Surabaya tuh. Bikin komunitas akademik dalam arti yang sebenarnya gitu ya. Sesuai ide lo ya. Sesuai dengan STF sebenarnya. Apa copy paste dari STF aja, iklim akademisnya egaliter, situ, ya. kritis, banyak diskusi. Dosen tuh nggak yang susah dicari. Dosen tuh berkeliaran, kita bisa ngobrol kapanpun, ikut komunitas-komunitas diskusi gitu. Waktu itu sempat bikin banyak komunitas gue di Surabaya. Ketemu mantan istri juga di situ di Surabaya. Dia dosen Erlangga kan. Jadi bersinar terang lah di Surabaya gitu. Nah dari Surabaya kan harus S3 waktu itu kan. Iya. Apa ya S3 gitu. Waktu itu coba nyari. Yang penting jangan berbahasa Jerman nah, gitu kan. Kapok karena belajar itu kan berat. Susah bahasanya ampun. Gitu. Sangat rumit deh perubahan-perubahannya itu. Akhirnya ambil di Australia. Dapat tuh di Macquarie. Waktu itu Australia filsafat kayak kurang keren gitu ya. Mungkin kalau untuk bisnis oke lah ya. Oke, Gitu. bisnis. Ya. Terus akhirnya coba ngelamar beasiswa ke Jerman. Langsung diterima. Kan, PR dong lo belajar bahasanya. Iya, cari promotor dulu kan. Waktu itu ngirim email ke 2 orang, dua-duanya nerima, tapi satu tiba-tiba nggak jadi. Yang di Frankfurt. Oke. Yang siapa namanya? Lutz Bachmann, Matthias Lutz Bachmann. Dia oke awalnya, terus tiba-tiba nggak jadi. Yang mau akhirnya Johnny Muller. Di Munich. Yang di Munchen. Dia mau bimbing disertasinya soal itu. Data yang gue punya waktu LSM itu di ya LSM. tadi ya. Memori kolektif tadi. Memori kolektif dan upaya rekonsiliasi pasca pembunuhan massal. Gitu. Jadi dia tertarik dan dia bilang ini penting. Di Jerman juga isu abadi kan. Ya, Nazi tentang dan Nazi. Perang Dunia kan. Dan itu terus diteliti, terus digali penelitian-penelitian semacam itu. Disebutnya apa tuh? Gedächtnisforschung, penelitian soal ingatan. Nah Indonesia kan masih nggak ada tuh. Minim ya. Minim. Takut gitu. Terus selama lo kuliah kan S1, S2, S3 filsafat, nah sekarang lo kan menekuni sesuatu yang Nah ini. ya lo menekuni Zen dan menekuni hal ini. yang berkesadaran timur. Emang itu gila banget sih. Jadi waktu gue di Jerman, pertama belajar bahasa ya. Sulitnya, ampunan. Gue belajar bahasa umur 28 waktu itu ya. Oke. 5 jam sehari, 5 hari seminggu. Itu digeber. 5 jam sehari ya. Yang ngajar tuh native speaker. Frau Ruth Strauss namanya. Terus ada satu lagi sepertinya Klaus. Agak sinting. Namanya Jerman banget. Klaus, Frau. Frau tuh nyonya. Kita Frau. Ya. Ruth Strauss. Itu dalam waktu berapa bulan tuh ubanan kan. Ubanan. Terus kan waktu itu udah nikah ya, terus hubungan dengan jarak jauh, istri tuh mulai terkoyak gitu ya, karena susah komunikasi dan gue juga agak depresi. Gila, ngapain kosakata seabrek-abrek dan abis itu diuji terus ya. Untung gue lumayan pinter ya nggak pinter banget gitu ya, tapi ya nggak bego-bego amat lah gitu, masih banyak yang lebih tolol dari gue gitu. Yang jelas di Gons boleh gondrong lah, itu ukuran lah. Boleh. Gontongnya ke atas lagi kan, ke bawah nggak bisa. Terus ya udah nih di Jerman tuh mulai ada gejala penderitaan parah ya, depresi agak parah. Ya. Pertama belajar bahasa, selesai belajar bahasa tuh, terus ujian kan, Deutsch als Fremdsprache itu DAF itu berat tuh, akhirnya lulus juga. Tapi itu hubungan dengan istri jelek, hubungan dengan keluarga di sini juga jauh, jadi benar-benar kayak terisolasi gitu di negara asing yang serba dingin dan orangnya serba serius gitu ya.
Dan tekanannya banyak banget waktu itu. Iya waktu itu kan terus belum dapat rumah waktu itu kan. Harus pindah dari Bonn ke München kan, gue di Bonn kan belajar bahasa. Tempatnya sangat indah sih. Sudah muncul penderitaan berat lah waktu itu. Perasaan terisolasi dan depresi ya. Nah, di Bonn masih bisa gue tahan lah. Dengan ilmu filsafat barat yang gue punya gitu kan. Stoicisme juga membantu gitu. Ya. Tapi untuk yang berikutnya stoicisme tidak membantu. Apa yang membantu stoicisme ketika lo depresi di Bonn? Ini apa? Manajemen kontrol itu loh. Oke. Lo nggak bisa kontrol perasaan orang lain. Lo nggak bisa kontrol ekspektasi orang lain. Yang lo bisa kontrol adalah pikiran lo, tindakan lo sendiri dengan sadar gitu. Ya, istri gue mau marah ya gue nggak bisa kontrol. Ya silahkan marah, tapi akhirnya minta cerai gitu. Itu gue juga nggak bisa kontrol. Ya udah putusan. Mau gimana gitu ya? Banyak hal terjadi di luar kendali kita iya, ya. Kan, harusnya sih bisa dikendalikan, cuma gue waktu itu bahasa Jerman susah, harus ujian terus tiap hari. Ketemu yang pengen belajar bareng lagi. Iya, yang ini si Albino, si siapa namanya tuh? Lupa namanya. Alex. Satu itu ya. Okay. Ada orang Vietnam juga, ada orang Cina juga. Mereka kan sangat, kita orang Indonesia tuh beruntung loh, karena kosakatanya sangat Jerman tuh gampang bacanya. Danke ya danke, Guten ya Guten. Kalau mereka kan Guten, gitu kayak aneh. Jadi aksaranya beda soalnya mereka. Swahili kan mereka. Yang dari Vietnam apalagi makin kacau aja, meng gitu ya. Tangtung. Jadi mereka ke kamar gue sampai malam gitu ya. Gue nggak bisa tidur siang, gue nggak bisa jalan-jalan. Ini Bini nelponin terus, wah itu pokoknya kacau. Nah, habis kan gue pindah ke München. Sampai satu hari bokap gue meninggal. Tiba-tiba. Serangan jantung. Oke. Nah itu gue udah nggak bisa tuh. Benteng gue hancur waktu itu. Rontok. Dar gitu. Udah tekanan udah banyak nih ya. Disertasi belum mulai. Kuliah kacau balau. Nggak denger. Jangan kacau balau, gue nggak ngerti apa-apa. Cici itu kalau di kelas itu ya. Komunikasi istri bermasalah. Mantan istri, wah geger lah gitu. Kadang baik, kadang berantem, kadang berantem gitu. Terus kesepian kan. Tinggal di asrama isinya pastur. Terus ya dingin, gitulah adaptasi budaya dan cuaca. Bokap meninggal tiba-tiba. Itu kayaknya udah pedes gitu hancur. Dan seluruh teori filsafat barat ya dari Plato sampai Habermas tidak membantu. Okay. Itu dan sebelum bokap meninggal itu sudah berapa bulan tuh gue nggak kontak dia. Karena ada sibuk. Perasaan lagi ya. Perasaan bersalah juga. Karena sibuk kan. Wih, sudah PhD nih ya gitu kan. Nggak ada waktu telepon lah gitu. Jangan diganggu, sibuk gitu kan. Perasaan bersalah tuh. Jam 6 pagi tuh bangun. Masih tiba-tiba banyak sekali email masuk. Waktu itu belum pakai WhatsApp, masih handphone. SMS bahkan bukan BBC juga, bukan BBM juga, SMS. SMS nelfon banyak banget SMS. Buka. Bokap meninggal gitu. Langsung tek. Nangis. Cari tiket. Untung belum COVID itu. Kalau nggak harus tes lagi mungkin gila juga kali ya. Nah, bokap itu menarik, dia nggak ada gejala. Tiap tahun check up nih di Kompas masih check up tiap tahun kan. Cek tiap 2 tahun sekali. Nggak ada masalah. Dulu tiap tahun. Nggak ada masalah, semua aman gitu. Suatu waktu dia lagi baca koran. Kompas seperti biasa. Serangan jantung meninggal. Korannya nutupin dia. Waduh. Jadi dia mati di pelukan koran. Nah, bokap kan tinggal sendiri tuh di Karawaci. Ditemuin sama supirnya. Supir part-timer lah ya kalau datang kalau ada perlu. Yeah. Pak, udah dibongkar jeder. Udah biru semua serangan jantung. Ternyata jantung itu parah ya, di sini baru ada yang meninggal nih. Masih muda kan serangan jantung juga. Sama. Bokap gue juga meninggal serangan jantung. Mendadak tiba-tiba juga. Subuh sakit. Tahun 2001. Udah lama. Pas lu masih di pas awal di Kompas. Sama, tiba-tiba sakit terus minta ke rumah sakit. Iya. Ya itu dah. Mungkin kalau dia udah sakit kita ya sudahlah. Gue nggak ada sakit juga bokap. Sama. Jadi cuma ngeluh malam ini kok rasanya nyeri gitu. Terus pagi-pagi subuh-subuh biasanya kan kerokan gitu ya. Ngajak ke rumah sakit. Di rumah sakit masih tangannya gue pegang. Dia nyerahin dompet ke gue. Nanti telepon ibu ya. Udah hilang. Itu pengalaman gue, pengalaman memegang kehidupan lalu pergi, dan gue waktu itu nangis pun enggak. Gue bingung sendiri. Masih nggak percaya gitu kan. Merinding masih sampai sekarang ya. Lu beruntung bisa megang lah. Megang itu, dan ada di genggaman gue bokap gue itu waktu. Iya, emang tuh.
Kan pesan satu, telepon ibu, itu aja. Kembali ke lo, terus gimana tadi? Lo aja, gue interview, jadi gimana selanjutnya Mas Ino? Kenapa milih Kompas, gak Tempo? Itu nanti episode gitu yang ya? lain, ini lanjut ke sini. Jadi lo di Munchen, kuliah kacau, disertasi belum kepikir, hubungan dengan mantan istri nggak jelas, lalu hidup dengan cuaca yang belum lo terima, lalu tiba-tiba bokap meninggal. Out of nowhere ya, out of nowhere. Dan sebelumnya gue nggak pernah kontak dia gitu. Ya udah hancur lah. Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Kant, Hegel, Nietzsche, Stoicisme, Epikureanisme, Sinisisme, Kant, misalnya. Apa yang bisa ini aneh, mungkin absurd, tapi kami ya, tapi absurd tapi ingin bunuh diri jadinya kan. Sempat kepikiran waktu itu. Kok aneh banget ya ini. Mungkin kalau kejadiannya tidak beruntutan oke lah ya. Ini langsung dihajar gitu. Pak, 2014 itu ya. 2014 itu. Udah pulang ke Indonesia. Yang ngurus bokapnya, nemenin nyokap di sini waktu itu kan. Nemenin semuanya lah, ngerjain semuanya. Sebenarnya gue gak mau balik ke Jerman waktu itu. Udahlah. Gak ada guna. Nggak usah kuliah lah. Gue jualan apa nanti lah gitu lah. Nggak usah tinggi itu udah email kan. Si Johnny Muller, promotor. Reza, kamu harus kembali nih kuliah, sudah banyak skip. Kalau ini kamu tidak bisa lulus tepat waktu gitu. Nanti beasiswa mungkin akan ada konsekuensi. Iya. Kan kalau belum lulus beasiswa putus kan mesti bayar sendiri nanti. Oh ya udah bilang sama nyokap balik. Nah begitu balik ke Jerman, situ penderitaan parah banget tuh. Pas di sini sih nggak kerasa karena sibuk kan ngurus macam-macam, itu ngurus dana pensiun Kompas bolak-balik gitu kan. Dan lo ketemu komunitas yang support lo kan? Iya, ada keluarga, kan. Om tante gue sering datang, sepupu gue datang, teman-teman dari seminar juga masih datang gitu, masih ya dalam lingkungan keluarga lah, masih bisa berduka bersama ya. Begitu di Jerman sendiri, kembali lagi kan, masih masuk nggak? Kembali lagi di neraka ya, bukan neraka ya, Bang. Tempat penempaan istilahnya ya gitu, sendiri lagi di kamar, kedinginan lagi gitu. Nah waktu itu masalahnya lagi summer, musim panas, kepanasan gue. Malah kepanasan. Jerman tuh kalau musim panasnya panas gila-gilaan. Itu aspal tuh sampai keluar kayak fata morgana gitu loh, saking panasnya gitu. Terus orang pada telanjang di mana-mana ya. Di taman biasanya. Iya di taman. Sambil megang bir 2 krat itu. Iya. Main bola pada setengah telanjang semua, cewek-cewek pada buka baju di pinggir-pinggir danau itu. Mereka party tapi kok gue depresi ya, itu bikin gue makin stres lagi ya. Kayak tadi di Bonn ya, lo belajar sesuatu tapi di luar indah banget. Sekali. Dan indah sekali dan mereka tampak bahagia gitu. Kok gue depresi, ngelongso sendiri gitu ya. Jangan-jangan emang tampak doang itu, bahagianya kayaknya nggak juga. Tampaknya begitu ya. Nah, setelah gue pelajari ternyata iya kayaknya ya. Dan bahkan setelah gue pelajari kebahagiaan itu sebentuk penderitaan sebenarnya. Karena itu akan berakhir ya. Apapun yang akan berakhir pasti penderitaan. Tapi itu nanti, waktu itu belum sampai insight itu. Belum itu, oke. Nah terus itu masuk siklus, itu sekitar bulan Maret 2014 tuh, siklus tuh. Gue nggak mandi berbulan-bulan. Wow, berewokan. Udah kayak obdahlos itu pengemis. Di sana di Jerman nggak mandi orang nggak peduli ya, nggak ada yang ngepakin kamar lo, mandi. Lo mati dalam juga mungkin mereka nggak tahu gitu. Mungkin berapa bulan kemudian baru ditemukan karena saking ini ya pada sibuk sendiri. Ya. Terus nyokap kadang-kadang telepon dan gue lose kontak sama sekali dengan mantan istri. Mantan istri mungkin waktu itu ngira gue selingkuh gimana? Bangun dari tempat tidur yang nggak bisa. Gue bangunnya susah gitu. Jadi gue tidur, depresi kan, kayak berat dada gitu, tidur terus. Ya udahlah di DO lah. Gue pulang, malah seneng gue pulang gitu ya. Terus puncak paling bawahnya itu mau bunuh diri. Dan Munchen itu kan kereta bawah tanah tuh, Uban, Unter Air Bahn. Uban. Terus ya udah rambut gondrong berewokan udah nggak mandi berbulan-bulan itu mati aja. Tapi ini kalau gue ditabrak kereta nih mayat gue berserakan nih, kasihan yang bersihin, gue mikir gitu ya. Ada nggak ya mati yang bersih ya? Kayaknya semuanya bakal ngerepotin orang sih gue mikir gitu. Semua gue gimana kalau gue mati? Wah kepikiran macam-macam ya. Nggak bisa nih kayak gini terus nih. Gue harus cari pertolongan lah. Balik ya. Yeah. Kan kalau ditabrak kereta bawah tanah kan repotin banget mayatnya ya. Ada yang kepalanya di sana gitu. Nanti yang bersihin kan kasihan. Gue mikirin gitu loh, mikirin yang kerepotan yang akan muncul karena kegembiraan. Gue mati aja gue nyusahin gitu ya. Apa mati yang bersih adalah obat, tapi gue di mana gue beli obat kan nggak punya akses gitu ya.
ini nanti bakal berdarah kan. Ada nggak mati yang bergantung diri? Cuma kayaknya nggak, talinya di mana dapetnya gitu loh. Mikir kali ya, sistematika berpikirnya berjalan gitu. Terus ya udah cari pertolongan lah. Pertama gue ke psikolog kampus, konselor kan. Oke. Dia orang Jerman lah, gue lagi depresi suruh ngomong bahasa Jerman, menceritakan soal depresi gue. Yang lo nggak Jadi gue pahami. depresi menceritakan depresi gue gitu. Dia ngomong bahasa Jerman, gue ngomong, dia nggak bisa bahasa Inggris. Lu gimana lu konselor kampus nasional masa bahasa Inggrisnya jelek banget? Akhirnya dikasih obat tidur. Lah, gue tidur mulu dong gue gitu. Lu mesti kasih gue amfetamin biar gini ya. Kayak salah nih. Akhirnya cari psikiater. Psikiater juga sama orang Jerman juga ya. Mungkin dalam keadaan rapuh gitu bahasa ibu yang paling baik ya. Iya. Karena akan lebih mudah memahami juga Iya. kan. Ekspresi. Bahasa Inggris minimal lah. Bahasa Jerman itu Susah. jadi double depresi. Iya. Ini kata yang pas yang terjemahin dulu di kepala baru gitu. Jadi menerjemahkan depresinya lo depresi tambahan. Jadi double depression ketika psikiater. Mungkin pastor membantu. Ada Romo Ignas namanya. Dia pastor paroki di Jerman. Ya seperti pastor Flores ya. Hai kau stres, mari kita minum. Pas minumnya bahagia, habis minum muntah-muntah, sakit mah kok tambah depresi. Kayaknya orang pada geblek apa gimana sih gitu. Terus entah gimana, ada nggak ya satu tokoh yang khusus berbicara soal penderitaan ya, soal suffering ya, Leiden bahasa Jermannya, light.